Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Horor. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah cerita horor dari beberapa rumah sakit angker yang ada di Indonesia. Di sini kita akan menceritakan dua rumah sakit yang terkenal angker di Indonesia. Jika kalian penasaran, maka inilah ceritanya. Rumah sakit adalah sebuah tempat di mana orang sakit dirawat untuk mendapatkan kesembuhan. Rumah sakit juga tak jarang menjadi tempat terakhir seorang menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu kita dapat menemukan ruang khusus bagi mereka yang telah meninggal. Ruang tersebut dikenal dengan nama kamar mayat. Ruangan ini menjadi salah satu ruangan yang paling ditakuti oleh siapapun yang berkunjung ke rumah sakit. Kehadiran mayat-mayat yang ada di ruang tersebut tentu saja membuat bulu kuduk siapapun bakal berdiri. Hal itu pula yang menyebabkan rumah sakit menjadi salah satu tempat paling angker di dunia. Sejalan dengan hal itu, berbagai kisah horor dan penampakan pun mulai bermunculan. Berikut ini ada beberapa kisah horor dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Perlu digarisbawahi bahwa cerita ini diambil dari internet. Maka dari itu langsung saja kita berlanjut ke dalam isi ceritanya. Pada cerita horor yang pertama yaitu ada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta. Cerita horor yang pertama berasal dari RSCM yang berada di Jakarta Pusat. Rumah sakit ini sendiri pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Tentunya rumah sakit ini sudah sangat tua. Nyatanya hal itu selaras dengan sangat banyaknya pengalaman mistis di tempat ini. Salah satunya berasal dari seorang mahasiswa yang bernama Romli. Pada suatu malam, ia tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan tersebut. Nah, ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Romli pun lantas menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusnya. Dengan bergegas, ia menolong temannya dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian waktu itu adalah RSCM, sehingga Romli pun membawa temannya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapatkan perawatan yang insentif. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya. Namun ternyata kedua orang tua temannya itu telah berada di luar kota dan baru tiba di rumah sakit pada esok pagi. Romli pun dimintai tolong oleh kedua orang tua temannya agar menjaga temannya hingga esok pagi tiba. Setelah mengiyakan, Romli kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk dapat menemani temannya yang tengah terbaring lemas di RSCM tersebut. Setelah itu, ia pun menuju ruang di mana temannya tengah mendapatkan perawatan. Waktu telah menunjukkan pukul 23.30. Suasana rumah sakit pun begitu sepi. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur tetapi tetap saja terjaga lantaran masih syok dengan keadaan yang dialami oleh temannya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi guna menghilangkan rasa bosan menunggu kantuk yang tak kunjung tiba. Ia kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lorong di RSCM tersebut. Namun, alih-alih mendapat petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan perawat yang sedikit tidak jelas. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menggunakan instingnya demi mendapatkan segelas kopi. Nah, ketika tengah berjalan-jalan di lorong yang gelap, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit ia pun mendengar suara aneh seperti orang yang tengah berbisik. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya. Karena penasaran, ia pun mendekat ke sumber suara. Anehnya, ketika Romli memasuki bangsal di mana sumber suara tersebut berasal, suara aneh itu malah menghilang. Romli pun melihat sekelilingnya yang tampak sangat berantakan. Kemudian, pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi bangsal sangat minim cahaya, sehingga ia harus sedikit memicingkan matanya guna mendapat penglihatan yang fokus. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Ngerinya, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam ke arah Romli sambil tertawa cekikikan. Sontak Romli langsung kaget dan lemas dengan apa yang baru saja dilihatnya.
Ia pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. Namun baru saja sampai di depan bangsal, ia terjatuh lantaran tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan lantaran yang membuatnya tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Ngerinya lagi, pria tersebut menatap Romli dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi apapun. Romli pun segera bangun dan bergegas lari meninggalkan bangsal hingga akhirnya ia menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Satpam tersebut kaget karena melihat kondisi Romli dengan wajah yang sangat pucat sambil gemetar ketakutan. Romli lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan. Setelah diberi minum, Romli menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Mendengar cerita Romli, satpam itu mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedah umum yang sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Romli yang masih ketakutan kemudian meminta untuk diantarkan ke ruang ICU tempat temannya dirawat. Sesampainya di ruang ICU, Romli tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi menjelang karena saking ketakutannya. Kisah horor nyata selanjutnya berasal dari Rumah Sakit Dharma Medika, Tulung Agung. Pada saat itu seorang wanita yang telah berusia 55 tahun bernama Aminah tengah dirawat di rumah sakit tersebut karena penyakit liver yang dideritanya. Dokter mendiagnosis bahwa umur Aminah tidak akan lama lagi dan memintanya kepada pihak keluarga untuk dapat mengikhlaskannya. Pasalnya, mata dan kukunya sudah berwarna kuning. Terlebih sang nenek terhitung lambat dan tidak dibawa ke rumah sakit. Meskipun demikian, pihak keluarga tetap berusaha dan berharap agar Aminah dapat kembali sehat sehingga memesan kamar kelas VIP agar Aminah mendapatkan perawatan secara intensif dan maksimal. Selama di rumah sakit, Aminah pun diperiksa oleh dokter dan perawat, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pada waktu-waktu biasa, dokter akan ditemani perawat ketika akan memeriksa Aminah. Namun, suatu ketika ada pemeriksaan yang dilakukan pukul 2 dini hari. Aminah pun diperiksa oleh seorang perawat yang sudah cukup tua, seumuran dengan umur Aminah. Setiap harinya, tim dokter juga selalu berpesan kepada pihak keluarga agar dapat segera mengikhlaskan Aminah, mengingat kondisi Aminah yang kian hari kian memburuk. Namun pada hari ketujuh, tim dokter terkejut karena melihat kondisi Aminah yang tampak segar dan bugar. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kondisi dari Aminah semakin membaik. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan pada 6 hari sebelumnya. Aminah pun bertanya kepada dokter dan perawat yang biasa memeriksanya pukul 7 malam, terkait kemana suster yang biasa memeriksanya pada pukul 2 malam. Aminah ingin mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Mendengar ucapan tersebut, dokter dan perawat sangat terkejut. Biasanya sesuai dengan jadwal rumah sakit, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan pukul 2 dini hari, lantaran maksimal tidak lebih dari tengah malam. Kemudian, dokter pun menjelaskan bahwa di rumah sakit ini tidak ada perawat yang berusia 55 tahun. Karena semua dokter dan perawat di rumah sakit itu rata-rata masih cukup muda. Seketika suasana berubah menjadi hening dan merinding. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 7 malam. Terlebih ketika Aminah berkata bahwa perawat yang sudah tua itu selalu datang dari arah selatan. Padahal arah selatan itu bukanlah ruang perawat, melainkan kamar mayat. Mungkin sampai di sini saja cerita horor kita kali ini. Kita akan bertemu pada cerita horor selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka video ini dan tekan tombol subscribe agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video yang kita upload.